Kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas di situ. Nama Verdi Sambo mulai dibicarakan saat dikaitkan dengan konsorsium 303. Orang pun sadar, masalahnya bukan hanya soal jabatan, tapi soal kendali. Ia pernah memegang dua posisi penting sekaligus, yaitu Propam dan Satgasus, yang membuat dirinya punya akses penuh keluar masuk sistem. Di titik itulah, batas antara penegakan hukum dan pengadilan menjadi kabur. Cerita pun bisa diarahkan melalui penyelidikan yang bisa dimanipulasi, dan bukti seolah hilang dalam prosedur. Peristiwa Duren 3 menunjukkan rapuhnya kekuasaan yang berlapis. Masalahnya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi siapa yang mengatur cerita setelah kejadian. Konsorsium 303 meskipun masih menjadi perdebatan dan menambah kecurigaan publik, seakan ada jaringan yang bisa bersembunyi di balik sorotan yang padan. Inilah sebab nama Sambo dianggap berbahaya, karena ia bisa membuktikan lemahnya pagar hukum saat kekuasaan berkumpul di satu tangan. Verdi Sambo lahir pada 9 Februari 1973 di Baro, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama William Sambo, pensiunan PLN, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dengan disiplin yang sangat kuat. Pendidikan awalnya ia tempuh di Makassar hingga tingkat menengah atas, sebelum merantau ke Semarang untuk masuk ke Akademi Kepolisian. Pada 1994, ia lulus Akpol dan menjalani pendidikan panjang di kepolisian. Karir awalnya tidak langsung di pusat, melainkan di unit kecil. Tahun pertama dihabiskan di Lembaga Pendidikan Tori, tempat lulusan baru untuk mengasah teori menjadi praktik. Setelah itu ia bertugas di Polres Metro Jaya, Jakarta Timur, di unit Pramapta J, bagian penjagaan ketertiban kota. Malam-malam panjang ia jalani dengan patroli, membuat laporan, dan membaca pola kejahatan di ibu kota. Kemudian ia dialihkan untuk masuk ke tim anti bandit yang menuntut kecepatan dan ketenangan. Pada 1997, ia pindah ke Resintel, Jakarta Timur, menangani kasus intelijen research. Di sini ia belajar bahwa kejahatan punya jaringan dan pola yang berulang. Pekerjaan intelijen mengajarinya mengumpulkan informasi, memilih target, dan menentukan waktu yang tepat untuk bertindak. Tahun 1999, ia menjadi Wakapolsek Matraman, dan 2 tahun kemudian pada tahun 2001, ia naik menjadi Wakil Kasat Reskrim Polda Metro Jaya, Jakarta Timur. Karirnya semakin luas saat pada tahun 2003, ia ditunjuk sebagai Kasat Reskrim Polres Bogor. Tugasnya menangani kasus beragam, dari pencurian, perampokan, perjudian, hingga narkoba. Tantangannya sangat berbeda dengan Jakarta, karena wilayah Bogor mencakup kota, kabupaten, dan jalur wilayah puncak. Pada tahun 2004, ia bergabung dengan Polda Jawa Barat sebagai Kasat 4, posisi yang memperluas pandangannya soal kejahatan lintas wilayah. Tahun 2005, ia kembali dipercaya memegang jabatan struktural di Bogor. Dari sini ia belajar pentingnya koordinasi antar satuan dan operasi gabungan lintas daerah. Pada awal karir sampai pertengahan, benang merahnya selalu research. Hampir semua posisi berkaitan dengan kejahatan yang butuh kejelian. Ia terbiasa membaca tanda kecil, memeriksa saksi dan merangkai bukti. Media sering merangkum singkat. Sambo mulai berkarir pada polisi reses. Namun di balik kalimat itu banyak malam yang sangat panjang. Tugas kecil yang sangat tak terlihat, seperti mengantar korban, memanggil orang tua anak tawuran, hingga menunggu berjam-jam untuk menangkap pelaku. Pelajaran karirnya pun berlapis. Di Pramapta dan Tekap, ia belajar keberanian. Di Resintel, ia belajar kesabaran. Dan di Matraman, ia belajar memimpin. Di Bogor dan Jawa Barat, ia belajar melihat pola kejahatan dari sudut yang lebih luas. Semua itu menjadi pengalaman dan menjadi bekal untuk naik ke jabatan strategis berikutnya. Banyak orang mengenang pada masa awal karirnya, bukan sebagai sorotan publik, tapi karena ritmenya yang sangat padat. Pagi gelar perkara, siang olah TKP, malam harinya pengembangan kasus. Hasilnya tidak heboh tapi stabil. Satu demi satu kasus pun selesai. Satu demi satu tersangka diproses. Bagi perwira muda, fase ini sangat menentukan. Dan bagi Sambo, inilah fondasi karirnya. Polisi reses yang tahu seluk-beluk Jakarta mulai dari jalan tikus, waktu rawan, serta pola kejahatan yang sangat berulang. Tahun 2005 menjadi penutup awal perjalanan Sambo sebagai polisi, sekaligus penghubung menuju jenjang karir yang lebih tinggi. Ia sudah melewati banyak posisi penting, melalui pendidikan, penjagaan, intel reses, komandan di Polsek, hingga kepala satuan reses kriminal. Tugas yang menanti dia adalah tugas direktorat, tempat hasil kerja yang harus cermat terlihat di mata publik, di mana keberhasilan atau kegagalan lebih mudah terdengar. Memasuki awal tahun 2010-an, jalur karirnya berubah dari polisi lapangan menjadi polisi pengarah. Pada tahun 2012, ia dipercaya memimpin Polres Purbalingga.
Meski di kabupaten bukanlah panggung besar, disitulah reputasi manajerialnya diuji. Setahun kemudian pada tahun 2013, ia dipindahkan menjadi Kapolres Brebes, wilayah yang lebih luas dan penuh tantangan. Ada jalur pantura yang sangat sibuk, pasar tradisional yang sangat ramai, hingga desa-desa yang menuntut polisi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga bermanfaat nyata. Di dua tempat itulah Sambo belajar bahasa baru tentang kekuasaan. Ia mulai terbiasa dengan laporan angka bulanan seperti kasus pencurian, perampokan, maupun kalender operasi yang harus berjalan sesuai dinas lain. Ia juga membangun pola kerja yang khas, rapat pagi yang singkat, daftar prioritas harian, dan pendelegasian yang jelas. Tentu gaya kerjanya yang sangat cepat menarik perhatian atasan. Pada tahun 2015, ia kembali ke Jakarta sebagai Wakil Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini panggung yang sangat berbeda, karena Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, dengan kasus yang beragam dari keributan antar warga hingga kejahatan terorganisir yang rapi menutupi jejak sebagai wadir. Sambo duduk di meja yang menghubungkan laporan lapangan, analisis intelijen, dan tuntutan publik. Ia juga harus terbiasa tampil di depan kamera, memberikan konferensi pers dan penyataan resmi saat tim berhasil membongkar kasus yang sangat besar. Dengan pilihan kata yang netral dan memberikan apresiasi ke anggotanya, perlahan namanya mulai dikenal luas. Posisi ini akhirnya mengantarkannya masuk ke Mabes Polri. Pada 2018, ia dipercaya memimpin Sipripim, biro yang mengatur ritme kerja pimpinan. Mulai dari protokol, agenda, hingga komunikasi antar unit, banyak yang mengira jabatan ini hanya administratif, padahal justru ini adalah alur informasi strategis bertemu. Ia tahu prioritas harian Kapolri, apa yang harus segera dikerjakan, hingga apa yang perlu dikawal sampai tuntas. Dari posisi ini pula, jaraknya ke kursi strategis berikutnya semakin dekat. Pada 2019, Sambo naik menjadi Direktur Tindak Pidana Umum. Ini merupakan salah satu posisi penting di struktur reses. Ia memimpin penanganan berbagai perkara yang sangat besar, mengkoordinasikan penyidik di berbagai daerah, dan memastikan berkas siap dilimpahkan. Beban kerjanya sebagai Direktur Pidana Umum tidak menentu. Kadang sepi seolah badai lewat, namun kadang malam penuh panggilan darurat. Untuk menghadapinya, Sambo membentuk lingkar kecil kepercayaan melalui penyidik yang tahu kapan bergerak cepat ataupun menahan diri, analisis yang bisa digunakan untuk menerjemahkan data yang menjadikan rekomendasi, dan perwira penghubung yang menjaga komunikasi ke pemimpin. Dari sinilah jalannya menuju puncak karirnya. Momen itu datang pada tahun 2020. Sambo dilantik sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan dengan pangkat Inspektur Jenderal, 2 bintang di pundaknya. Propam bukan hanya sekedar polisinya polisi. Divisi ini adalah pagar etika dan disiplinnya Polri. Tugasnya memeriksa aduan masyarakat, menilai dugaan pelanggaran, hingga menyusun sanksi internal. Di atas kertas, Propam terlihat seperti penjaga gawang, tetapi pada kenyataannya, ia adalah pusat kendali agar citra Polri tetap tegak saat diterpa kritik. Sambo masuk dengan modal yang sangat kuat. Ia baru saja memimpin Dirtipidum. Itu berarti ia paham cara penyidik kerja, budaya reses, dan ritme keputusan di lapangan. Saat memeriksa anggota yang bermasalah, ia tahu sisi teknis yang perlu digali. Saat memberikan arahan etik, ia bicara sebagai orang yang pernah ada di lapangan, menunggu hasil laboratorium ataupun menghadapi saksi yang telah berubah-ubah. Kombinasi pengalaman ini membuat suaranya di Propam awalnya terasa punya otoritas. Di ruang kerjanya, ia membangun sistem yang cepat, yaitu memilah aduan yang harus ditangani Propam pusat ataupun didorong ke daerah agar memperkuat inspeksi mendadak, mempercepat tindakan administrasi, dan memperketat standar perwira di depan publik. Setiap langkahnya diliput di media, setiap keputusan menjadi sebuah sinyal bagaimana Polri merapikan rumahnya. Namun kursi ini juga panas karena Propam menyentuh area sensitif, mulai dari relasi junior ke senior, solidaritas antara polisi, hingga kasus internal yang tidak selalu harus dibuka di depan publik. Di tengah kesibukan Propam, ada garis komando lain, yaitu Satgasus Merah Putih. Satuan tugas non-struktural dibentuk pada tahun 2019 untuk menangani kasus besar lintas unit, dari kejahatan cyber, pencucian uang, hingga narkotika. Pada tahun 2020, ketika Sambo masih menjadi Direktur Tindak Pidana Umum, ia ditunjuk sebagai Ketua Satgasus. Penugasannya terus diperpanjang hingga tahun 2022. Dengan begitu, ia memegang 2 peran sekaligus, yaitu sebagai penjaga disiplin internal lewat Propam dan sebagai Komandan Satgasus yang bisa menyentuh banyak aspek penegakan hukum. Kombinasi ini memberinya 2 kunci penting, yaitu 1 kunci untuk mengatur tata tertib di dalam dan 1 lagi untuk operasi di luar. Di atas kertas, ia terlihat ideal, membersihkan rumah sekaligus bergerak keluar. Bayangkan di sebuah layar besar di meja komando yang menampilkan peta Indonesia dengan titik-titik kasus. Dari situ tim kecil menyentuh langkah. Ada kasus yang perlu dikoordinasikan dengan Polda, dan ada juga yang harus melibatkan ahli forensik. Dari 2 kursi inilah kendali besar itu berada di tangannya. Ada satuan yang butuh dukungan dari unit lain, yaitu Satgasus yang menjadi penghubung agar semuanya lebih mudah.
Satgasus ibarat pusat kendali yang menyatukan bagian-bagian yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Karena pimpinan Sambo, ia juga bisa menjabat sebagai propam. Sinyal ke internal semakin jelas. Kata yang sering diulang adalah profesionalitas adalah harga mati. Itu menjadi sebuah cara meredam curiga publik saat kewenangan yang luas diberikan kepadanya. Akan tetapi, wewenang besar selalu memiliki sebuah resiko. Satgasus bisa bergerak cepat lintas daerah, sehingga publik selalu menuntut transparansi. Karena itu setiap konferensi pers disusun dengan sangat hati-hati, seperti ada yang diumumkan dan ada pula yang ditahan. Tugas utama Satgasus bukan hanya sebagai jalan pintas, melainkan menutup celah masalah. Saat itu, Sambo lewat juru bicaranya maupun dirinya sendiri, selalu menjaga narasi tetap lurus. Sumber daya diatur, prioritas ditentukan, dan kaderisasi selalu dipikirkan. Puncak pengaruh Sambo ada di tahun 2021 hingga 2022. Namanya sering muncul di berita besar, kadang menjadi seorang pengarah, kadang pula menjadi seorang penjelas. Di internal, ia dipandang sebagai perwira yang menguasai lapangan dan ruang rapat. Di luar kantor, ia menjadi wajah Polri yang tampil di kasus-kasus besar. Tapi posisi ini sangat berbahaya. Satu langkah kesalahan bisa merusak citra institusi. Satu keputusan besar yang bisa melambungkan karirnya. Semua berubah cepat pada pertengahan 2022 saat kasus Brigadir J muncul. Kadif Propam dinonaktifkan, Satgasus dibukukan lalu dibubarkan, dan jalur komando pun diputus. Nama Sambo yang tadinya hanya dikenal di kepolisian mendadak menjadi isu nasional. Awalnya narasi resmi dibentuk rapi, disebutkan ada baku tembak antara Brigadir J dengan dirinya. Tapi cerita ini terasa janggal, merasa korban tak punya akses. Luka-luka di tubuh Joshua tak sesuai klaim. Ibunya melihat ada kejanggalan yang sangat besar. Kecurigaan itu membuka pintu publik bertanya-tanya. CCTV di rumah Sambo rusak, barang bukti hilang, bahkan ada pejabat tinggi yang mencoba menutupi fakta. Kapolri bentuk tim khusus dan terbongkar bahwa narasi awal hanyalah rekayasa, bahwa Barada Eliezer, ajudan Sambo, mengaku tak ada baku tembak. Ia hanya menjalankan perintah dari atasan yang ia hormati sekaligus ditakuti. Terungkaplah sebuah skenario. Sambo atur peran melalui posisi dan alur cerita, bahkan melibatkan istri dan bawahannya. Ia menggunakan jabatan untuk menghapus CCTV, menyusun laporan palsu, dan mengarahkan penyidikan menjauhkan dari dirinya. Brigadir Joshua bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga nama baik yang dicemarkan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem bisa diputarbalikkan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi kekuatan itu runtuh saat Barada Eliezer bersuara dan keluarga korban menuntut keadilan. Publik mendesak agar semua pihak diadili. Akhirnya Sambo dihukum seumur hidup. Istrinya Putri Chandrawati juga divonis, dan perwira lainnya pun disangsi. Meskipun demikian, banyak yang menilai hukuman itu belum sebanding dengan runtuhnya kepercayaan publik. Kasus ini membuka mata, institusi sebesar Polri masih ada celah penyalahgunaan wewenang. Tekanan publik di media dan sanksi yang berani akhirnya membawakan sebuah keadilan. Rumah yang berada pada Duren 3 kini menjadi sebuah simbol jatuhnya kekuasaan yang disalahgunakan, sekaligus pengingat bahwa tanpa pengawasan, kekuasaan pasti akan menyimpang. Kisah Sambo dan Brigadir J akan lama sangat diingat, bukan hanya karena besarnya kasus, tapi karena membuktikan kejujuran sekecil apapun bisa meruntuhkan kekuasaan yang salah arah. Ini menjadi sebuah pelajaran. Institusi sebesar apapun butuh pengawasan, dan suara keadilan sekecil apapun harus diperjuangkan. Yang semakin mengejutkan adalah dalam penyelidikan juga muncul isu uang hampir 1 triliun yang terkait keluarga Sambo. Muncul dugaan dikaitkan dengan konsorsium 303, jaringan judi yang melibatkan aparat, pengusaha, hingga mafia hukum. Walaupun belum ada vonis pengadilan yang membuktikan bahwa Sambo terlibat langsung, keberadaan Kaisar Sambo dan konsorsium 303 membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang perwira punya pengaruh akses dan kendali begitu besar di luar struktural resmi. Bagi sebagian orang, angka 303 hanyalah deretan bilangan biasa, tapi di dunia maya, angka ini mendadak menjadi simbol misterius. Forum diskusi heboh membicarakannya, grup pesan penuh spekulasi, dan media sosial tak henti menyinggung soal ini. Pertanyaannya pun muncul kembali, apa sebenarnya 303? Mengapa banyak orang membicarakannya seolah hanya diketahui kalangan tertentu? Secara hukum, 303 hanyalah pasal KUHP yang mengatur perjudian. Namun di tengah kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi polisi, angka ini menjadi sebuah makna baru. Ia tak lagi sekedar pasal, tapi menjadi sebutan bagi jaringan bayangan yang disebut mengatur, melindungi, dan melancarkan bisnis gelap. Puncaknya terjadi pada Agustus 2022, ketika sebuah bagan besar berjudul Kaisar Sambo dan konsorsium 303 viral. Dalam bagan itu, nama Verdi Sambo sebagai Kadif Propam ditaruh di posisi puncak. Garis-garis di bagan menunjukkan aliran setoran ke berbagai pihak, membuat publik sangatlah gempar. Isu ini tak lepas dari sorotan terhadap gaya hidup Sambo. Kekayaannya dianggap jauh melebihi gaji resmi seorang perwira.
Gosip soal sumber penghasilan gelap pun makin kuat, terutama dugaan saat ia membackingi sebuah jaringan judi. Setelah itu ia ditangkap terkait kasus Brigadir Joshua. Isu itu pun semakin kencang. Sebagian orang bahkan menyebut bahwa Sambo bukan sekedar polisi, melainkan pengendali kerajaan di balik layar. Namun ada juga yang menilai bahwa bahkan 303 bisa saja hasil rivalitas internal. Indonesian Policing Watch sempat menyebut bahwa diagram itu mungkin dibuat kelompok di dalam Polri sendiri untuk menjatuhkan pengaruh Sambo. Artinya konsorsium 303 mungkin bukan hanya soal bisnis ilegal, tetapi soal perebutan kekuasaan. Istilah 303 sebenarnya sudah lama dikenal di berbagai daerah. Sudah beredar cerita tentang setoran dari bandar kepada oknum aparat dengan kode ini. Bedanya dulu hanya berupa bisik-bisik, tapi ketika berubah menjadi konsorsium, gambaran publik menjadi sangat berbeda, yaitu lebih terstruktur rapi seperti perusahaan. Adanya komando pusat, koordinasi wilayah, operator, pengumpulan setoran, hingga pembinaan. Konsorsium digambarkan seperti organisasi modern yang sulit diberantas. Satu jalur ditutup, jalur lain segera dibuka. Siapapun yang ikut aturan dengan membayar setoran maka akan aman, sementara yang melawan bisa saja bermasalah. Pola seperti ini cepat dipercaya publik karena terlihat masuk akal. Adanya struktur, adanya imbalan, dan adanya hukuman. Bagian paling menyita perhatian adalah nama-nama besar yang sering kali muncul. Bahkan Komisi 3 DPR RI sempat menyinggung isu konsorsium judi ini di forum resmi. Namun polisi saat itu meminta publik agar fokus pada kasus utama, yaitu Verdi Sambo dengan Brigadir J. Akibatnya isu konsorsium itu seolah dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang jelas. Di saat yang bersamaan, pemerintah dan aparat gencar menutup akses digital terkait judi online. Situs-situs diblokir, satgas lintas lembaga pun dibentuk, pelaku ditangkap, hingga promosi diberangus. Namun seperti hukum alam, satu pintu ditutup, pintu lain pun akan terbuka. Dokumen yang beredar menyebutkan struktur konsorsium 303 mirip organisasi modern. Di puncak ada Kaisar Sambo, julukan dari bahkan viral yang menunjukkan pengaruhnya lebih besar dari sekedar jabatan formal. Nama pengusaha seperti Robert PP muncul sebagai operator lapangan yang akan mengurus bisnis-bisnis sehari-hari. Dalam gambaran ini, Sambo dianggap pelindung institusional, sementara Robert sebagai pelaksana teknis, kombinasi yang menghubungkan institusi dengan pasar gelap. Struktur di bawahnya pun lebih kompleks. Ada bandar besar di daerah seperti Apin BK di Sumatera Utara dan Yoga Susilo di Jakarta. Diduga di daerah lain pun punya tokoh lokal. Kekuatan konsorsium bukan hanya soal skala wilayah, tetapi juga di level teknis. Ada tim IT, operator website, admin keuangan, hingga marketing yang akan bekerja 24 jam. Sebagian operator bahkan berada di luar negeri, seperti Kamboja dan Tiongkok. Bukti ini diperkuat oleh penggerebekan Juli 2022 ketika Baris Krim menangkap 22 operator judi online yang bekerja dari luar negeri. Semua itu tak mungkin berjalan tanpa pelindung dari aparat. Mereka disebut tak hanya menutup mata, tapi juga menerima setoran. Bahkan yang beredar bahkan menyebut bahwa nama pejabat Polri seperti Kombes Agus Adrianto dan Brigjen Andirian meskipun belum terverifikasi, namun kemunculan nama itu membuat publik semakin khawatir soal integritas Polri. IPW juga mengungkap adanya rumah di Jalan Gunawarman di daerah Jakarta Selatan yang disebut sebagai markas koordinasi konsorsium. Di sana diduga berlangsung pertemuan rahasia para bandar, pengatur dana, dan pelindung hukum. Infrastruktur lain berupa jaringan rekening, nama pinjaman, hingga rekening bayangan pun digunakan untuk memecah aliran dana. Semua ini membuat konsorsium 303 terlihat seperti sindikat mafia modern. Ada yang bertugas mengeksekusi, ada juga yang mengatur aliran uang, ada yang menjaga agar hukum tidak menyentuh mereka. Semua bergerak dengan aliran tersembunyi. Komunikasi dilakukan lewat aplikasi khusus dan perantara yang dapat dipercaya. Siapapun yang berkhianat, baik bandar yang tidak setor uang ataupun aparat yang tidak berani buka suara, beresiko kena sanksi dari dalam. Sejak kasus ini dibongkar, jaringannya pun mulai goyah. Beberapa tokoh penting sudah ditangkap. Apin BK dijerat pasal TPPU. Verdi Sambo dipenjara karena kasus yang berbeda. Meski hubungannya dengan jaringan ini masih menjadi perdebatan. Hendra Kurniawan, perwira yang dekat dengan Sambo, juga sudah dihukum karena menghilangkan bukti dari kasus Brigadir Joshua. Nama lain ada yang dimutasi atau diperiksa propam. Konsorsium 303 bukan hanya soal bisnis gelap, tapi simbol bagaimana kuasa, uang, dan aparat bisa menyatu dalam struktur sulit ditembus. Meskipun Verdi Sambo sempat membela diri, tetaplah melekat di benak publik sebagai sosok paling panas di pusaran ini. Bahkan setelah jatuh, bayangannya pun masih terasa. Saat ditunjuk sebagai ketua Satgasus Merah Putih pada tahun 2020, ia mendapatkan kuasa hampir tanpa batas. Timnya bisa masuk ke direktorat dimanapun dan polda manapun tanpa prosedur yang berbelit-belit. Menurut sejumlah analisis, Sambo bahkan bisa memerintahkan anggotanya untuk menyentuh kasus apa saja dengan restu langsung dari pucuk pimpinan. Masalahnya adalah kuasa tanpa kontrol sering melahirkan penyimpangan. Banyak pihak khawatir di balik tugas resmi Satgasus karena terindikasi ada agenda gelap. Kekhawatiran ini semakin kuat ketika konsorsium 303 merebak.
Dalam isu viral itu, Sambo disebut sebagai Kaisar Satgasus, alat koordinasi tersembunyi yang seolah legal tapi melindungi bisnis ilegal. Belum ada bukti formal bahwa Sambo menggunakan Satgasus untuk kepentingan pribadi, tapi pengaruhnya sangat luas. Banyak anggota Polri enggan, bahkan takut mengkritik tindakannya. Sambo dikenal sangat berani dan tegas, hingga dia memiliki jaringan yang tak terlihat. Opini publik terus berkembang. Kekuasaan Sambo bukan hanya soal jabatan, tetapi kendali penuh atas sistem yang tidak diawasi. Di media sosial muncul kabar bahwa temuan uang lebih dari 900 miliar di rekening bank miliknya. Isu ini cepat viral. Ada yang menyebut bahwa setoran itu berasal dari bandar. Ada pula yang menuding sebagai dana operasional gelap. Namun sampai hari ini tak ada laporan resmi Bareskrim ataupun KPK yang mengonfirmasi temuan uang itu. Dalam opini publik, persepsi lebih tajam dari fakta. Kasus Sambo terlanjur dikaitkan dengan konsorsium gelap sehingga kepercayaan masyarakat pun hancur. Kondisi semakin rumit dengan dugaan keterlibatan elit. Banyak pengamat menilai lambatnya penanganan kasus Brigadir Joshua di awal karena pelindungan dari level atas. Sambo bukan figur kecil. Ia pernah menjadi orang kepercayaan Kapolri, pemimpin unit paling penting, dan mengurus kasus besar. Bukan tak mungkin ia menyimpan banyak rahasia lembaga, bahkan hubungan dengan tokoh politik pun bisa saja terjadi dengan dirinya. Spekulasi ini semakin kuat ketika sejumlah jenderal yang dekat dengan Sambo tak pernah tersentuh kasus. Ada pelajaran penting tentang kekuasaan sehebat apapun akan diuji oleh waktu dan kebenaran. Sambo mungkin pernah memegang kendali penuh lewat unit rahasia, mungkin punya loyalitas dengan berbagai tempat, tapi saat kasus Brigadir Joshua terbongkar, semua kekuasaan itu pun runtuh. Satgasus Merah Putih kini dibubarkan, namanya tinggal sejarah. Namun ingatan publik tentang bagaimana unit ini bekerja, tentang pengaruh besar Sambo, tentang isu uang yang tak pernah terbukti, dan tentang relasi kuasa yang sulit disentuh, tetap menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus selalu diawasi. Sejarah mungkin bisa berulang dengan wajah yang berbeda, namun membawa luka yang sangat sama.